Halo teman-teman, kembali lagi di channel Manhanga Game. Aku bukan main game, tapi aku bakal ngajarin kalian tentang siklus air. Ini pelajaran IPA ya. Bagaimana? Sudah siap? Ini tema 8 ya. Ini kalau misalnya kalian pengen bikin tugas, kalian bisa ya gambar kayak gini. Nah kayak gini. Nah ini ya kayak gini tuh, bisa kalian screenshot. Nah ini bisa kalian screenshot. Oke, mari kita lihat videonya ya. Ayo disimak dulu, jangan asal-asalan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 5? Kita ketemu lagi hari ini di dalam pembelajaran IPA, yaitu di tema 8 subtema 1. Materi kita untuk hari ini adalah tentang siklus air. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Kira-kira apa sih manfaat air itu? Apa ya? Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Lalu, yang kedua, air mengalir memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Berikutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sedangkan contoh pemanfaatan air yang keempat adalah air akan menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Terjadinya siklus air. Tahapan-tahapan dalam siklus air. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Lalu yang kedua, pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga, hujan atau presipitasi. Dan yang terakhir adalah dia akan mengalir atau meresap yang disebut dengan runoff atau infiltrasi. Berikut adalah proses terjadinya siklus air. Yang pertama, itu disebut dengan evaporasi. Nah, air di permukaan bumi, dia akan mengalami penguapan oleh panas. Lalu selain evaporasi, ada disebut juga dengan transpirasi. Nah, cuma transpirasi ini, dia adalah penguapan pada makhluk hidup. Ya, jadi kalau tadi evaporasi dia adalah penguapan karena panas dari bukan makhluk hidup, sedangkan kalau transpirasi itu lebih ke penguapan pada makhluk hidup. Berikutnya, itu uap air dia akan menuju ke atmosfer. Dari tadi ya, dari evaporasi dan transpirasi dia akan menuju ke atmosfer. Setelah itu akan mengalami kondensasi.
uap air di atmosfer, dia akan mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Nah, awan-awan yang semakin tebal, dia akan mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Ya, nanti tugasnya Lalu, kalian air akan dia harus gambar itu ya, gambar ini. akan jatuh Tapi ke kalau permukaan bumi kalian dalam bentuk hujan atau salju. kalau kalian Kemudian, tidak dari cocok hasil presipitasi untuk dia membuat akan ini, menjadi dua tahapan. tidak Yang apa-apa, pertama tidak adalah apa-apa, tidak usah infiltrasi, dikerjakan dan yang kedua kalau adalah misalnya runoff. sedang sibuk. Infiltrasi, air meresap ke tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah. Sedangkan runoff, aliran air dari hujan atau salju yang mencair, dia akan bergerak menuju danau atau lautan. Jadi Disimak tadi ya. selain penguapan ada dua, Oke, ternyata hasil disimak. dari presipitasi pun ada dua, infiltrasi dan runoff. Keberadaan air di permukaan bumi. Adanya siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi air. Yang kedua, pengairan sawah. Ketiga, media tambak ikan dan udang. Serta masih banyak lagi pemanfaatan sungai yang lainnya. Nah, sekarang untuk tugas, gambarlah siklus Ini ya air tugasnya, beserta tapi kalau penjelasannya. misalnya kalian Silakan tidak mau kalian digambar, gambar terserah di kalian. buku gambar atau di kertas HPS. Ya, jangan lupa dengan penjelasannya dari mulai evaporasi, kondensasi, presipitasi sampai yang terakhir, ya, infiltrasi.